Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Sri Sukarni selaku Guru Sejarah Indonesia SMA Negeri 3 Jombang. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Yafi, nomor absen 16 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menerangkan sedikit perkembangan iptek di bidang transportasi. Yang akan saya bahas pertama kali adalah sejarahnya terlebih dahulu. Apa sih faktor yang menyebabkan Indonesia harus melakukan perkembangan iptek di bidang transportasi? Yaitu adalah geografis. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Maksudnya, perkembangan itu diperlukan untuk kita menyesuaikan dengan bentuk negara kepulauan kita, dengan banyaknya gunung yang mengitari Indonesia. Jadi harus ada perkembangan iptek. Oke, next adalah yang kedua, yaitu pengaruh budaya luar. Kenapa sih menjadi faktor utama? Karena pengaruh budaya luar berhasil mempercepat perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Penemuan mesin uap di Eropa pada masa revolusi industri mampu menggantikan fungsi hewan sebagai alat transportasi utama di Indonesia. Sejak penemuan mesin uap, pemerintah kolonial Belanda mengenalkan teknologi transportasi massal seperti kereta api dan kapal uap di Indonesia. Asal kalian yang belum tahu, mesin pertama yang berkembang di Indonesia adalah mesin uap yang diciptakan di Eropa, kemudian dibawa ke Indonesia. Oke, yang selanjutnya kita membahas alat transportasi. Apa aja sih alat transportasi yang ada di Indonesia? Ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Macam-macam transportasi darat adalah yang seperti digambar, itu seperti bus, mobil, motor, dan lain sebagainya. Terus laut ada kapal pesiar, kapal uap, dan lain-lain, banyak. Dan yang terakhir adalah transportasi udara. Transportasi udara itu seperti pesawat, jet, roket, dan lain-lain. Kita ke apa aja sih sejarahnya kok ada gitu. Oke, yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi darat ditemukan di buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia tahun 1997 oleh tim Telaga yang telah dibuat oleh tim Telaga Bakti Nusantara pada tahun 1842. Pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Jadi yang menciptakan jalur kereta api dahulu yang pertama kali adalah Belanda, bukan kita sendiri. Pembangunan jalur kereta api tersebut dilakukan oleh perusahaan kereta api swasta yang bernama Netherlands Indispoorwerk Maskapai. Itu dari bahasa Belanda. Maaf kalau kurang jelas, saya juga nggak bisa bacanya. Atau bisa disingkat NISM. Pada awalnya, pembangunan jalur kereta api di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengiriman hasil pertanian dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Jadi dulu kereta hanya untuk mengirimkan hasil pertanian yang dari pedalaman ke pelabuhan. Terus pada berkembangnya zaman, berkembangnya iptek, perusahaan kereta api Belanda menggunakan kereta api sebagai alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. Jadi habis dari pertanian untuk mengirim hasil pertanian, lalu semakin maju manusia bisa menaiki kereta tersebut. Oke, yang kedua ada transportasi air. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia telah ada pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi sudah dahulu sekali, sudah lama. Terus
Kemajuan teknologi transportasi air Indonesia juga bisa kita lihat dalam jejak kejayaan Sriwijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada laut yang kuat. Jadi, kita mengambil kesimpulan Indonesia memiliki teknologi yang maju di bidang transportasi air adalah melihat kejayaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya kan merupakan kerajaan maritim terbesar dengan armada laut yang terkuat. Jadi kita dari situ menyimpulkan teknologi transportasi air dilihat dari jejak kejayaan Sriwijaya. Teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi massa di Indonesia. Dan yang terakhir adalah transportasi udara. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Nurtanio, Pringoadisuryo, dan Wiweko. Siapa sih mereka ini? Mereka adalah orang yang berhasil menerbangkan pesawat kursi tunggal yang dinamakan dengan Si Kumbang. Jadi pesawatnya itu memiliki kursi tunggal dan dinamakan Si Kumbang. Pesawatnya itu dinamakan Si Kumbang. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia semakin pesat dengan diresmikannya industri pesawat terbang Nusantara IPTN. IPTN berhasil membuat pesawat pertama yang dinamakan dengan NC212. Jadi pesawat pertama yang dihasilkan itu dihasilkan oleh IPTN dan dinamakan NC212. Oke, next. Dan selanjutnya saya punya grafik kecelakaan lalu lintas. Di situ peringkat pertama sudah pasti manusia. Yang kedua prasarana jalan. Maksudnya sarana jalan itu seperti kayak kondisi jalan yang rusak, bolong-bolong, itu juga menyebabkan kecelakaan. Terus kelayakan kendaraan, maksudnya kayak kondisi kendaraan yang belum dicek seperti rem yang blong, ban yang bocor, atau apalah kelayakan kendaraan, pokoknya tidak layak digunakan di lalu lintas tetapi masih digunakan. Terus yang terakhir adalah alam. Kenapa manusia yang paling besar? Seperti yang dikatakan Puji, faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya. Jadi keselamatan di jalan raya itu dari faktor manusianya sendiri karena memiliki karakter pengemudi yang berbeda-beda. Jadi kapan saja kan tidak tahu kita karakter orang yang belum kenal seperti apa. Oke, next. Nah, ini kesimpulan saya. Melihat perkembangan transportasi dari masa ke masa sepertinya tak luput dari pengaruh besar para ilmuwan yang berhasil menciptakan berbagai jenis transportasi modern. Jika kita bicara mengenai transportasi modern, maka pembahasan kita tidak akan luput dari yang namanya teknologi. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahwa saat ini transportasi semakin berkembang dengan terus berkembangnya teknologi. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai terobosan di zaman modern. Maka dari saya ada satu kalimat yang menurut saya epic, yaitu dunia berada dalam genggaman. Apa itu genggaman? Ya, handphone. Apakah itu? Jadi teknologi bisa diakses di mana saja. Seperti perkembangan apa yang dilalui bisa kita lihat dari handphone. Jadi dengan segampang itu, yang dulunya tidak ada seperti itu, berkembang cuma segenggaman ini kita sudah tahu dunia seperti apa. Oke. Menurut saya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang membulat. Saya juga mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.